Siap, gerak. Dapat, gerak. Siap, gerak. Di tangan. Kita gerak ya. Demo, kan. Yo, bersih-bersih di tangannya. Ah. Nangis itu. Tuh, bagus. Ya, di. Ya, tuh. Nah, tuh. Selamat pagi anak. Pagi. Kurang semangat. Kurang lagi. Selamat pagi. 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 Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Hari ini hari pertama kita mulai belajar. Kebetulan hari ini kita mati lampu, jadi kita teruskan pelajaran, memulai pelajaran pada tahun ajaran baru ini, yaitu kita belajar tema pertama. Sudah dapat bukunya semua? Sudah. Buku apa? Tematik. Ini adalah buku tematik terpadu indahnya kebersamaan. Iya. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita akan mengawali pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya dipimpin doa. Doa kita. Kita doa. Terima kasih, kita hari ini telah berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran yang kedua, yaitu kita Pak mau menanyakan, hari ini masuk semua anak-anak? Masuk semua. Bagaimana kabarnya?
bersih. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan pada tema 1. Subtema satunya ialah tentang keragaman budaya bangsaku. Pembelajaran pertama kita akan belajar tentang keragaman budaya. Pada pembelajaran ini kita fokus pembelajaran bahasa Indonesia IPA IPS. Tujuannya untuk apa? Jadi kita tujuannya setelah membaca teks tentang keragaman budaya mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Tujuan yang kedua yaitu membaca teks tentang keragaman budaya, kita diharapkan mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, setelah wawancara sederhana dengan teman sejawat, siswa mampu membentuk dan menyebutkan keragaman budaya etnis, agama dari tempat teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Setelah diskusi, siswa mampu mengomunikasi keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas sebagai bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Yang kelima, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Setelah mengeksplorasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang sejarah menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Yang pertama yaitu coba lihat bukunya halaman pertama. Di situ ada yaitu ada gambar apa? Gambar tarian Bali. Tarian Bali. Di dalam foto itu ada apa saja di dalam tarian Bali itu? Sudah tahu beragamannya. Ada di belakang gambar itu ada gambar apa?
mengenakan baju adat, rumah adat, dan ada juga makanannya. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan keragaman budaya paling tinggi di dunia. Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010 menyebutkan bahwa terdapat 1.331 suku bangsa di ya, yang tersebar dari mana? Lebih dari 16.056 pulau. Selain suku bangsa asli Indonesia, ada pula suku bangsa keturunan, misalnya keturunan Tiongkok, apalagi India, apalagi ya. Beberapa unsur kebudayaan menjadi pembeda antara suku satu dengan suku lain di Indonesia. Sukunya apa saja? Coba antara lain, siapa bisa menyebutkan? Dari bahasa daerah, apalagi? Adat istiadat, apalagi? Kesenian daerah dan batas lingkungan. Terus kemudian di dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang budaya mulai dari rumah adat, pakaian adat, lagi baju adat, tarian, apalagi ayo kita tahu bahasa ya terus. Nah, sekarang Pak ada di sini lembar kerja peserta didik. Siswa diharapkan untuk mencatat paragraf tersebut. Ya, coba dibaca ya. Ini adalah lembar kerja. Jadi kalian tulis mana? Ayo isi ya. Coba diisi yang paragraf yang ini, yang tentang rumah lima. Coba diskusikan sama teman-temannya. ada yang kena ya, yang ada. Kan si lembar kerjanya yang Pak bagikan. Ya, silakan dulu ya. Sambil tarik nafas. Dulu. Sudah semua? Sudah 30 menit? Sekarang kumpulkan ke depan satu-satu. Mulai dari tadi. Kumpul di sini ya. Ini kumpul. Oke, terus kumpul. Ya, terus ya, kumpul semua yang sudah selesai, silakan kumpul. Ayo kumpul. Kumpul. Semuanya kumpul ya, sudah 30 menit. Selesai. Baiklah, pada lembar kerja peserta didik yang Pak kasih
kasihkan tadi semuanya sudah terisi semua ya. Mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Yang pertama ini kita tadi mengisi tentang rumah adatnya. Indonesia memiliki beberapa provinsi yang di sini, yaitu Provinsi Nangro Aceh Darussalam, rumah adatnya rumah Krok Bade. Senjatanya rencong, tariannya tari saudati. Nah, sekarang ada lagi Sumatera Selatan, provinsi kita. Provinsi kita Sumatera Selatan itu mempunyai rumah adatnya, rumah apa namanya? Rumah lima, ya betul. Lagu daerah Sumatera Selatan, contohnya apa? Kebile-bile, nah, itu lagunya. Ada lagi lagu daerah Nusa Tenggara Timur, Tebe Onama. Terus lagu dari Maluku, Burung Tantuna, itu lagu daerah. Ada lagi tarian piring. Tarian piring berasal dari daerah mana? Siapa tahu? Sumatera Barat. Ada lagi tarian dari Jawa Barat. Tarian apa? Tarian apa? Merak. Ya, banyak ya tarian-tarian. Ini Pak bacakan saja ya. Tarian Serimpi, tarian dari Jawa Tengah. Gong Kalimantan Timur, Tambun Bunga Kalimantan, Gandran Bulos Sulawesi Selatan, Blumpa Sulawesi Tenggara, Pandet itu tarian dari Bali. Jadi itu semua adalah tentang keragaman budaya. Mulai dari apa keragaman budaya kita? Dari pakaian adat. Dari apa lagi? Tarian adat. Dari apa lagi? Bahasa daerah. Apa lagi? Rumah adat. Lagu ya. Mengapa? Semuanya itu karena kekayaan negara kita. Menanggapi keragaman budaya di lingkungan sekitar, yang pertama keragaman budaya di Indonesia harus kita jaga dengan saling apa? Menghargai perbedaan. Saling menghargai dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang akan tercipta kedamaian serta ketentraman. Sikap menghargai keragaman atau toleransi dapat mencegah perpecahan bangsa. Nah, tadi ini di LKPD-nya Pak Sula sudah buatkan sikap menghargai perbedaan. Ini ada kelompok 1, yaitu sikap menghargai perbedaannya, yaitu bermain bersama semua teman. Ya, itu adalah salah satu contoh sikap menghargai. Walaupun temannya beda agama, beda suku, tetap kita bermain bersama. Ya, ini Pak sudah lihat, ini sudah bagus semua ya. Kelompok 1 sudah bagus, kelompok 2 sudah bagus. Ya, yang kelompok 2 ini ialah sikap tidak menghargai perbedaan. Contohnya apa? Tidak mau bermain bersama. Ya, ini tidak menghargai perbedaan. Bermain hanya dengan anak yang pintar saja. Jadi, Olga jangan lagi ya main-main sama yang lain yang tidak
sesuku ya. Jadi kita harus bermain bersama sama semua teman. Itu adalah salah satu sikap menghargai perbedaan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui keragaman budaya di Indonesia adalah dengan apa cara kita mengetahui budaya kita? Coba dari buku. Dari apa lagi kamu tahu tentang budaya kita? Dari handphone, dari televisi, dari mana lagi? Radio, dari cerita ke teman. Ya, jadi itu semua sumber kita tahu akan budaya, keragaman budaya bangsa kita. Kalau kalian sekolah itu dapat tahunya dari siapa? Dari apa? Dari buku. Dari buku bacaan. Nah, ini adalah salah satu contoh artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah karya tulis yang membahas suatu topik. Misalnya esai dalam esai dalam majalah dan surat kabar. Dapat sebuah artikel, dapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok, siapa tahu gagasan pokok? Coba ayo, siapa tahu? Gagasan pokok adalah, coba. Gagasan pokok merupakan ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Betul. Sedangkan gagasan pendukung berisi apa coba? Penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Nah, ini ada salah satu contoh artikel. Judulnya sudah ada di sana, yaitu upacara adat. Upacara adat itu merupakan sebagian dari adat istiadat sebuah suku. Upacara adat berfungsi sebagai apa? Sudah tahu? Salah satu. Iya, betul. Ya. Pak, beri waktu 5 menit untuk membaca artikel tersebut. Bacalah di dalam hati. Silakan baca. Dari hasil teks bacaan tersebut kita bisa simpulkan di sana ada 5 paragraf. Nah, kalian kerjakan paragraf-paragraf tersebut sesuai dengan lembar kerja yang Pak berikan. Buat pokoknya. Terdapat 5
menjawab gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya apa. Kerjakan dengan kelompok masing-masing. Buka, Bang. Oke, selesai semua? Bisa dikumpulkan lagi, yuk, kumpul ke depan. Ya, rapi-rapi ya susunnya. Sudah semua? Ya, terima kasih. Sekarang kita akan membahas lembar kerjanya. Pada kelompok 1 membahas tentang paragraf pertama. Kelompok 1 yang mana tadi? Yang sebelah kanan ya? Oke, yang sebelah kanan dia menjawab ialah gagasan pokoknya adalah upacara adat adalah bagian dari adat istiadat. Ya, benar sekali ya. Jadi di sini kelompok satunya menjawab upacara adat itu adalah bagian dari adat istiadat. Oke, sepakat kita ya, sama jawabannya sama semua ya. Oke. Terus ada lagi gagasan pendukungnya. Di sini kelompok 1 gagasan pendukungnya ada 2. Yang pertama, contoh upacara adat di Indonesia. Ya, betul. Gagasan pendukungnya contohnya. Sudah itu ada lagi. Yang keduanya, fungsi upacara adat. Ya, sesuai dengan apa ini? Dengan artikel bacaannya. Betul sekali. Oke, kelompok kedua. Ya, itulah dari 5 paragraf sudah selesai semua kita bahas dan jawabannya sudah bagus-bagus semua. Oke, kita terus. Jadi di sini artikel bacaan tersebut ialah tadi tentang upacara adat. Jadi di dalam bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia juga dapat dilihat pada kesenian daerah. Salah satu contoh kesenian daerah adalah seni apa? Seni budayanya apa? Musik. Ya, musik. Ada banyak cara untuk memainkan alat musik. Alat musik tersebut menghasilkan apa, Putri? Menghasilkan apa coba? Kalau dimainkan alat musik itu menghasilkan bunyi. Betul sekali. Bunyi yang dihasilkan oleh sebuah alat musik itu menjadi ciri khas alat musik tersebut. Coba lihat di buku itu ada halaman 8, ada 3 alat musik. Yang pertama gambar apa? Suling. Ya, betul sekali, suling. Dimainkan dengan cara di apa suling itu? Ditiup. Sudah itu ada yang nomor 2 itu gambar apa? Pipa. Dimainkan dengan cara apa? Dipukul. Nah, ini yang ketiga ini jarang kita lihat ya, yaitu alat musik namanya sansalo. Dimainkan dengan cara dipetik. Oke, itu adalah salah satu. Jadi kita bisa melihatnya dari sumber-sumber lain. Kalian ada HP di rumah? Ya, tapi sinyal kita susah ya. Di sana terdapat banyak
Di perpustakaan ada itu buku-bukunya, bisa nanti kita lihat. Itu adalah alat musik tradisional, kalau dimainkan menghasilkan bunyi. Bunyi ini adalah suatu energi. Jadi setiap hari kita itu mendengarkan bermacam-macam bunyi. Bunyi yang kita dengar adalah yang menyenangkan dan ada pula yang membisikkan. Ada bunyi yang keras, ada bunyi yang lemah, ada yang tinggi dan ada yang rendah dan sebagainya. Sekarang timbul pertanyaan, apakah yang menyebabkan timbulnya bunyi? Nah, apa yang menyebabkan timbulnya bunyi? Siapa tahu? Ya, dimainkan apanya? Ya, alat musik.